Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bisa ketemu kembali untuk pembahasan di dalam Ramadan, khususnya hari ke-9. Kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait bekal kehidupan, yaitu untuk mempersiapkan amal terbaik selama hidup, yaitu bekal hidup untuk kehidupan yang hakiki nanti. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba dengan bekal kehidupan. Apa yang menjadikan bekal kita ini nanti, yaitu salah satunya pada hakikatnya kita saat ini sedang melakukan perjalanan. Di dunia ini adalah ibaratnya kita sedang melakukan perjalanan, mengarungi hidup di dunia yang akan menuju akhirat atau hari kelak nanti, yang hakiki, yaitu di akhirat. Seperti kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hidup ini hanyalah senantiasa saja seperti seorang berjalan kemudian berteduh di bawah pohon rindang, kemudian perjalanan lagi. Jadi diibaratkan kita itu hanya sebentar meneduh di dunia ini, atau hanya ibaratnya perjalanan hanya mampir minum, mampir ngombe sebentar, itu kan lebih jauh lagi dalam perjalanan nanti, yaitu ke akhirat. Jika kita seorang pengembara sedang melakukan perjalanan juga, ini banyak ibaratkan dalam perjalanan yang panjang tentang kehidupan ini, bekal apakah yang kita bawa nanti dalam kehidupan hari ini di dunia, lebih lagi di hari esok, yaitu di akhirat atau hari kelak nanti. Atau kalau dikenal kehidupan, terus ada kematian, ada kebangkitan, hidup lagi. Sebenarnya kita tidak mati atau meninggal, namun hanya jasadnya saja. Tetap ruhnya akan bertanggung jawab, dipertanggung jawabnya. Oleh karena itu kita harus menjadi bekal kehidupan itu apa saja dalam kehidupan bekalnya, yaitu kita sebut dengan 5M, 5 miliar. Ada yang mengatakan M itu apa, miliar, tapi yang sebenarnya di sini adalah 5M. 5M ini yang kita artikan yaitu yang pertama mu'ahadah, yang kedua yaitu mujahadah, yang ketiga yaitu muraqobah, 4 yaitu musahabah, yang keempat, yang kelimanya yaitu muaqobah. Jadi kita bahas apa yang dinamakan muahadah. Muahadah itu kan sebenarnya selalu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muahadah.
Jadi perjanjian yang dimaksud yaitu selalu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang telah kita lakukan ketika awal penciptaan ruh kita. Dipahami oleh para ulama bagaimana syahadat kita yang pertama, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, ya Allah. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam, yaitu orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Jadi ini adalah sebuah perjanjian yang kita di dunia ini diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang memegang teguh perjanjian tersebut? Kemudian juga perjanjian-perjanjian kita dalam sholat-sholat kita. Karena nanti sholat itu adalah yang ditanyakan pertama kali. Sholatkah Anda? Jadi kalau sholatnya baik, secara otomatis amal-amal yang lain akan menjadi baik. Kita semisal dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sudahkah kita mengabdi dan memohon pertolongan hanya kepada Allah? Itulah yang dinamakan mu'ahadah, yaitu mengingat perjanjian ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sudah mengabdi dan minta pertolongan pada Allah sesuai dengan perjanjiannya atau belum. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, meminta pertolongan. Jadi semuanya semata-mata dari Allah dan hanya Allah lah segala-galanya. Yang kedua yaitu mujahadah. Mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ibadah itu adalah alasan Allah menciptakan manusia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, yaitu ku Allah. Jadi jelas bahwa mujahadah adalah sungguh-sungguh dalam beribadah. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Bermuajadah artinya yaitu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah.
itu bermujahadah. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Berarti mencurahkan segala usaha dan kemampuannya dalam mempergunakan potensi diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang bermanfaat bagi diri saat sekarang ini dan nanti, untuk mencegah apa-apa yang kita bayangkan, itu semuanya, segalanya untuk Allah. Jadi, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan yang kami sesungguhnya benar-benar secara orang yang berbuat baik. Itu yang sering kita baca. Jadi orang yang merubah rasa malas menjadi semangat, meninggalkan maksiat, menuju ketaatan, bodoh menjadi berilmu, yaitu selalu kita menuntut ilmu, jangan putus asa. Dari ragu menjadi yakin, kalau ragu-ragu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan apa saja kalau memang ragu-ragu, jangan dilaksanakan sebelum minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara jalan, yaitu istikharah, sholat istikharah. Jadi inilah ciri orang yang bermujahadah, mujahid yang selalu merupakan sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasin Allah, gerak-gerik kita dimanapun berada. Walaupun orang lain nggak tahu, orang tua bisa dibohongin, orang lain bisa dibohongi, tapi gerak-gerik kita tetap diawasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikatnya. Jadi orang yang banyak berzikir adalah orang yang selalu diawasin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasin kita, gerak-gerik kita. Ada yang mengatakan, mosok sih wong manusia berjuta-juta bisa diawasin. Itulah yang belum orang-orang, tanda-tanda orang yang belum bertakwa dan beriman. Ya, kita contohkan saja, kita mau mematikan lampu satu rumah, artinya dunia itu ibaratnya satu rumah saja. Apakah kita harus mendatangin ke lampu satu ke satu? Tidak seperti itu. Cukup di meteran dimatikan, semua akan gelap. Itu kalau secara akal kita yang kecil saja, belum seberapanya. Oh iya, ternyata tidak harus datangin lampu ke satu. Cukup meteran dimatikan, mati semua. Atau sekota dimatikan, induknya mati semua. Jadi dalam muqarabah ini selalu merasa diawasin. Makanya berhati-hatilah. Semua perbuatan dan semua tindakan ini adalah yakin bahwa nanti akan memetik hasilnya. Kalau memang gerak-geriknya buruk, akan menghasilkan keburukan. Kalau memang itu gerakannya itu baik, akan menghasilkan yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Jadi walaupun sekecil apapun perbuatannya, tetap akan menghasilkan atau dibalasnya. Jadi dalam muqarabah ini
Muraqabah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasin, sehingga kita harus sangat berhati-hati walaupun orang lain tidak tahu. Atau kita selalu zikrullah walaupun tidak bersuara tapi dalam hatinya. Jadi kita adalah menghadirkan Allah di dalam benak kita, hati kita. Karena orang yang selalu berzikir akan menyadari betul bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Seperti di ayat, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang terang dan yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah atau dia Allah mengetahui baik itu yang secara terang-terang maupun yang tersembunyi, tidak kelihatan. Tidak satu pun ucapan, walaupun ucapan kecil di dalam hati tidak bersuara, tetap itu niatnya baik akan tercatat dengan baik, niatnya buruk akan tercatat dengan keburukannya. Yang keempat yaitu muhasabah. Muhasabah itu adalah mengintrospeksi dirinya sendiri. Jangan malah mengorek-orek orang lain. Introspeksi diri bahwa dirinya itu memang sudah baik atau belum. Jadi terkait dengan muhasabah ini jelas untuk mawas dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bahwa kita sudah baik apa belum, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, baik itu aturan negara, baik itu aturan agama, baik itu aturan di dalam kita bertempat di mana berada. Karena di daerah satu dengan yang lainnya adalah kebiasaan atau adat atau norma-norma itu bisa berbeda. Oleh karena itu dimanapun Anda berada, kita tetap mengikuti aturan yang berlaku di mana kita menginjak atau hidup. Jadi seseorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri juga, dan bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekitarnya. Ia menghisab dirinya karena Allah. Karena sesungguhnya hisab dan hari kiamat nanti akan ringan bagi mereka yang telah menghisab dirinya sendiri di dunia, yaitu dengan introspeksi diri, yaitu dengan banyaklah berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Banyaklah beristighfar dan menyebut asma Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal-ghafurur rahim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu sering diucapkan di dalam hati kita, atau agak lirih kepada mulut kita, minimal telinga kita mendengar sebagai saksi. Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itulah, dibiasakanlah kita untuk berintrospeksi diri dan selalu membersihkan diri sendiri. Bukannya malah kita melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Itu ibaratnya. Jangan, orang muslim jangan terbiasa seperti itu. Yang kelima yaitu mu'aqobah. Dari mu'aqobah itu adalah memberi sanksi ketika lalai beribadah. Mu'aqobah, memberi sanksi kita ketika lalai beribadah. Jadi jika kita salah memberi sanksi diri sendiri dengan mengganti dengan melakukan amalan yang lebih baik meski berat. Contoh dengan infak ajalah contohnya.
dan infak dan sebagainya, atau dengan bersegera bertaubat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, saya berbuat tidak akan mengulangi lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan tobatnya tobat cabai. Sekarang habis makan buah, besok berulang lagi. Makan lagi, makan rujaknya kok pedes banget, kapok saya, besok lagi makan lagi, yaitu tidak dibenarkan di dalam mu'aqobah. Jadi di dalam mu'aqobah ini adalah kita lalai dalam beribadah, dengan segera bertaubatlah, segera, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, untuk tidak mengulangi perbuatan lagi, yaitu dengan istighfar, dengan sholat, dan juga minta ampun. Kalau memang berhubungan dengan seseorang, minta ampun kepadanya. Kalau memang itu kepada Allah, nah bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti akan memberikan sanksi iqab, namanya iqab. Ketika kita lalai memang sulit, dibutuhkan kesadaran diri, memang dibutuhkan kesadaran diri, baik yang keimanannya kuat atau lemah. Kadang-kadang manusia, umat itu adalah umat-umatan. Kalau bisa ya kita yang istiqomah. Umat-umatan kadang-kadang imannya naik, bisa juga kadang-kadang imannya standar, kadang-kadang malah anjlok sama sekali. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan selalu banyak istighfar dan introspeksi diri. Seperti kisah salah satu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti, dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Kuda itu baik, maksudnya yang kuda tadi kita bicarakan. Sehingga aku lalai mengingat Tuhanku, sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi sebuah perilaku yang dapat kita jadikan contoh. Kuda tadi juga generasi sahabat, generasi-generasi atau mengikop dirinya secara langsung ketika mereka melakukan kekilafan atau kesalahan. Jadi generasi-generasi, misalnya dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khattab pergi ke kebunnya. Ketika pulang didapatinya orang-orang yang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Maka beliau berkata, aku pergi hanya untuk sebuah kebun. Aku pulang, orang-orang sudah pada sholat asar. Kini kebunku aku jadikan sodakoh untuk orang-orang miskin. Subhanallah, walhamdulillah. Bagaimana dengan akhlak kita ini? Sudah seperti itukah kelalaian? Minimal kita harus bertaubat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Seberapa sering kita lalai dan seakan kita tidak peduli dengan kelalaian kita tersebut, apalagi disengaja. Seperti misalnya sekarang adalah panggilan Allah dengan panggilan HP, malah cepetan HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
hayya 'alas shalah. Nah, ada panggilan sholat. Siapa yang adzan? Oh Yanto. Oh, bukan berarti yang adzan siapa, tetapi bahwa itu mengingatkan Allah memanggil kita untuk sholat, menegakkan sholat. Sudah waktunya. Itu adalah kadang-kadang kita antar dulu, masih ada waktu. Tetapi begitu dengar ada HP berdering, ring 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 ring, ding 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 ding, langsung, walaupun sedang di kamar mandi, walaupun di mana, langsung lari. Ya itu kebanyakan. Oleh karena itu kita harus mawas dirilah. Semoga 5M kita ini lebih berharga daripada 5M yang sebenarnya. 5M, 5 miliar, ya kan? Yaitu salah satunya 5M kita adalah yang pertama muahadah, mujahadah, muraqabah, dan muhasabah. Muaqabah. Jadi kita sebagai hamba Allah selalu mawas diri dan banyaklah beristighfar jika memang banyak setiap perbuatan, dan juga diawali dengan asma Allah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan kita, gerak-gerik kita diawali kalau mengerjakan sesuatu biar karena seizin Allah, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah kesempatan kali ini kita dalam pembahasannya 5M kita sebut. Mudah-mudahan malah lebih berharga dibandingkan dengan 5 miliar yang kita inginkan di dunia ini. Karena 5M ini jauh lebih bernilai dari dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak nanti. Insya Allah, Allah akan selalu membimbing kita kalau memang kita niat kita dengan benar-benar ke jalan Allah, menginginkan ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ridho dan bimbingan selalu dalam kejalan-Mu ya Allah. Mungkin itu saja dari pemahaman yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat perbuatan yang niat kita baik ini. Terima kasih. Usikum manapsi bidaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.